快点身法，快要触碰到某个临界点。木、水、火、土、雷电、风、光线这8种气。Rio Bangko 4433, Bagoloni 9589, Fahmi Nur 423, Benito Alvarizi, Dika 2930, Aril Sahril 8421, Andri Muhammad 9086, Ahmad Reza Pratama, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang dimana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-201. Yang dimana pembahasan part 201 ini, debut pertama Luo Feng dalam kompetisi pertarungan jenius akan mengguncang seluruh kekaisaran di alam semesta, yang berlomba-lomba untuk merekrutnya guys, dan biar kalian gak kelamaan penasarannya, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk sama-sama kita menghitung mundur. 3, 2, 1, gaskan. 地球者，诛！ Pada part sebelumnya sudah diceritakan, Nolan San yang memasang ekspresi tak berdaya, karena faktanya, ribuan pejuang perwakilan yang mereka kirim untuk mengikuti tahap eliminasi Genius Battle, tak kunjung menunjukkan taringnya. Sama halnya dengan Pangeran Brolin, yang juga merasa tak berdaya saat sekumpulan pangeran dan putri dari berbagai kerajaan di alam semesta, menanyakan tentang perwakilan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan menempati posisi 1000 teratas, dan hal ini membuat dirinya dibuli secara tidak langsung. Di sisi lain di wilayah pertama tempat Luo Feng yang saat ini mengikuti kompetisi mewakili Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tampak Luo Feng yang masih bersembunyi dan menunggu dengan sabar selama 10 hari di dalam gedung yang telah ia kuasai. Dan selama dalam persembunyiannya itu, Luo Feng pun meluangkan waktunya untuk melatih senjata Dewa 9 lapisan Hun Tianyan, serta teknik menara kehampaan, yang berguna untuk memblokir serangan dari seorang master mental. Di sela itu, Luo Feng tampak melihat ke arah komputer pergelangan tangannya, untuk memastikan jumlah poin dan peringkatnya saat ini. Yang dimana di layar diperlihatkan, dalam proses persembunyiannya itu, Luo Feng telah berhasil mengumpulkan 92 poin, dan berada di peringkat 68 juta lebih. Melihat jumlah peringkatnya saat ini, Luo Feng pun bergumam. Akhirnya, sepertiga tahap kompetisi eliminasi ini telah berakhir, dan sampai saat ini, masih ada lebih dari 60 juta pejuang, dengan peringkat yang lebih tinggi dariku. Sepertinya sudah waktunya untuk bergerak dan mulai pembantaian, gumam Luo Feng dengan mata yang berkilau, layaknya si Golden Hornet Behemoth. Singkat cerita, setelah menyiapkan semua peralatan tempurnya, Luo Feng pun segera keluar dari tempat persembunyiannya, sembari melepaskan energi rohnya, untuk memindai wilayah sekitar. Namun, karena tekanan gravitasi yang tinggi, membuat Luo Feng hanya dapat memindai dalam radius 800 meter saja. Di sela proses pemindaiannya itu, tiba-tiba, terlihat 6 siluet dari pejuang lain, yang muncul dan mengelilinginya. Kawanku, untuk memindai wilayah sekitar dengan menggunakan energi spiritualmu, seharusnya kau bukanlah orang yang bodoh, karena tetap bisa bertahan dalam 10 hari ini, ucap seorang pejuang berpostur kurus, dengan memegang pedang pertempuran berwarna merah, sembari tersenyum pada Luo Feng. Di sela perkataan itu, Luo Feng yang melihat ke-6 pejuang itu pun seketika tersenyum dan bergumam. Baguslah, untuk bisa bertahan sampai hari ini, pasti ke-6 pejuang ini memiliki poin yang tinggi, gumam Luo Feng, dengan ekspresi yang dipenuhi niat membunuh. Di sela gumaman itu, tiba-tiba, salah satu dari 6 pejuang yang menggunakan armor genetik berwarna hitam, memerintahkan 5 pejuang untuk menyerang Luo Feng. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba, Luo Feng merasakan serangan dari seorang pembaca roh yang menembus kesadarannya. Namun, berkat teknik menara kehampaan yang telah dikuasai oleh Luo Feng, membuat dirinya dapat dengan mudah memblokir serangan yang menargetkan inti kesadarannya.
Di saat yang sama, tampak dua pejuang yang menggunakan armor pertempuran yang sama, seketika melesat dan menebaskan pedang yang diselimuti energi petir ke arah Luo Feng, yang langsung dihindari oleh Luo Feng, sembari melepaskan domain emasnya yang telah berada di level 5. Melihat hal itu, seketika ekspresi keenam pejuang itu berubah panik, saat merasakan kekuatan domain yang dilepaskan oleh Luo Feng. Ternyata dia memiliki domain yang sangat kuat, ujar keenam pejuang tersebut. Di sisi lain, tampak Luo Feng yang segera melepaskan teknik ikan pedangnya, yang dengan cepat melesat dan menghantam tubuh 5 dari 6 pejuang, yang seketika meninggal dalam sekejap mata, hingga menyisakan satu pejuang kurus, yang menggunakan pedang pertempuran berwarna merah. Ternyata dia adalah seorang pembaca roh yang telah menyentuh konsep hukum asal-muasal. Bahkan jika aku melarikan diri, kekuatan lariku tidak akan sebanding dengan kecepatan terbangnya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Saat ini poin peringkatku belum mencapai target untuk lolos kualifikasi. Jika aku mati, maka semuanya akan berakhir, gumam si pria kurus, sembari berkata dengan ekspresi ketakutan. Kawan, maafkan aku karena telah membuat kesalahan, dan seharusnya aku tidak mencoba untuk menyinggung seorang pembaca roh sepertimu, yang telah melangkah ke arah gerbang hukum asal-muasal. Jika kau membiarkanku hidup, maka aku akan memberitahukan padamu beberapa informasi penting di dalam wilayah pertama ini, ucap si pria kurus. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengerutkan keningnya sembari berkata, Informasi? Informasi apa itu? Tanya Luo Feng, yang saat itu berdiri di atas senjata roh miliknya. Mendengar perkataan itu, si pejuang kurus pun memandang ke arah Luo Feng sembari berkata, di dalam wilayah pertama ini terdapat 91 kota, yang dimana setiap kota memiliki hampir 100 juta peserta, serta beberapa pejuang absolut yang terkenal. Dan jika kau bertemu dengan pejuang absolut itu, maka sudah pasti kau akan langsung mati, ujar si pejuang kurus. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum sembari berkata, pejuang mutlak, ya benar, jika kau bertemu dengan salah satu dari mereka, akan lebih baik untuk menghindar, ujar si pejuang kurus. Mendengar ucapan itu, Luo Feng lantas berkata, bukan hanya di kota ini, bahkan di wilayah pertama ini tak ada satupun pejuang yang dapat menakutiku, ucap Luo Feng. Mendengar itu, ekspresi si pejuang kurus pun berubah, lalu dengan cepat melompat dan melepaskan domain miliknya, sembari menebaskan pedang pertempurannya ke arah Luo Feng, yang melesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Melihat serangan itu, sebagai seorang pembaca roh yang unggul dalam serangan jarak jauh, Luo Feng pun segera menghindar dan terbang menjauh, diikuti senjata roh ikan pedangnya yang berputar-putar mengelilinginya. Lalu sesaat setelahnya, tampak senjata roh itu melesat dengan cepat ke arah si pemuda kurus. Melihat serangan yang melesat ke arahnya, si pejuang kurus itu pun langsung memblokir serangan itu menggunakan pedangnya sembari berkata, sial, aku paling benci dengan seorang pejuang pembaca roh, karena dapat menyerang dari jarak jauh, ujar si pejuang kurus, yang tenggelam di dalam domainnya, sembari menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir senjata roh milik Luo Feng. Melihat hal itu, Luo Feng yang mengambang di udara pun bergumam, domain level 4, sungguh domain yang kuat melebihi domain kakak kedua, sayangnya yang kau temui adalah aku, ujar Luo Feng, yang seketika ekspresi berubah serius, dan langsung menuangkan hampir seluruh kekuatan rohnya ke arah formasi ikan pedang miliknya. Tampak saat itu, dengan kendali penuh, yang dikombinasikan dengan hukum asal-muasal emas yang dalam sekejap telah menyatu sempurna dengan formasi ikan pedang, membuat kelenturan serta kecepatan dan kekuatan serangan dari senjata itu seketika meningkat drastis, yang dengan cepat melesat menembus domain dan kepala si pejuang kurus itu, hingga menimbulkan lubang yang besar. Setelah membunuh si pejuang kurus itu, Luo Feng pun berkata, coba saja jika kau dan kelompokmu tidak mencoba untuk menyergapku, sudah pasti kau takkan berakhir seperti ini, ucap Luo Feng, sembari melihat ke arah komputer pergelangan tangannya. Yang dimana sebelumnya Luo Feng hanya memiliki 92 poin, dengan peringkat yang masih berada di bawah 60 juta peserta. Namun, setelah membunuh 6 pejuang itu, tiba-tiba, poin dan peringkat Luo Feng segera meningkat drastis, ke angka 15.921 poin, dengan peringkat telah berada di angka 62.912. Melihat perubahan yang signifikan, Luo Feng pun tersenyum sembari berkata, berburu di akhir-akhir kompetisi ini memang sangatlah menguntungkan,
karena hanya dengan membunuh 6 pejuang saja, aku berhasil mendapatkan puluhan ribu poin. Dan menurut perkataannya tadi, ada beberapa pejuang absolut yang berada di beberapa kota, jadi mari kita ke sana dan bunuh mereka semua, ujar Luo Feng, yang mulai melangkah menyusuri puing-puing kota. Di sisi lain, tampak beberapa pejuang jenius yang membentuk tim dengan pejuang lain, untuk mencegat para pejuang yang bergerak secara independen. Singkat cerita, setelah 2 hari menyusuri puing-puing kota yang telah hancur dan membunuh beberapa pejuang kuat, membuat poin peringkat Luo Feng terus melonjak naik. Di sisi lain di luar penghalang di atas wilayah pertama, Su Gang, Su Xin dan seluruh anggota keluarga Luo tampak tercengang, saat melihat poin peringkat Luo Feng yang telah berada di peringkat 120.000 peserta. Namun, baru beberapa detik saja, angka peringkat itu kembali berubah, yang dimana saat ini, peringkat Luo Feng yang beberapa detik lalu masih berada di angka 120.000, tiba-tiba turun ke peringkat 60.000. Melihat hal itu, Su Gang pun berkata, Apa hanya dalam rentang waktu saat kita berbicara tadi, peringkat adik ipar telah kembali berubah, ucap Su Gang yang seolah tidak percaya. Di sela ketidakpercayaan itu, tiba-tiba terdengar Luo Hai berkata, Ibu lihatlah, peringkat ayah telah mencapai 40.000 teratas. Oh tidak, sekarang sudah berada di peringkat 30.000 teratas, ucap Luo Hai. Melihat hal itu, Su Xin dan seluruh keluarga Luo seketika menahan nafas. Apa maksudnya ini? Berarti hampir setiap detik adik ipar telah melakukan pembantaian, ujar Su Gang dengan mulut yang menganga. Dan ternyata, bukan hanya keluarga Luo saja yang tercengang dengan hal itu, melainkan seluruh pejuang yang berada di wilayah pertama pun terkejut, saat melihat Luo Feng yang berjalan menyusuri puing-puing kota. Lihatlah, bukankah itu si pejuang gila? Ya benar itu dia, dan menurut informasi yang kudengar, selama 2 hari ini dia telah membunuh lebih dari 100 prajurit di distrik timur, ucap kelompok pejuang, yang saat itu telah membentuk aliansi, demi untuk mencegat para pejuang lain, ataupun untuk melindungi poin yang telah mereka kumpulkan, sembari mengintip dari jendela kaca di sebuah gedung. Di sela itu, tampak Luo Feng yang melangkah sembari memindai area sekitar menggunakan kekuatan rohnya. Seketika, ia pun dapat merasakan keberadaan beberapa pejuang kuat di sekitarnya. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng pun berkata, "Keluarlah kalian, atau aku yang akan datang menemui kalian," ujar Luo Feng, dengan suara yang menggelegar. Mendengar teriakan Luo Feng, seketika, 3 siluet manusia bergegas keluar dari sebuah gedung dan melayang di udara, yang salah satu dari mereka berpostur besar dengan kulit kuning kecoklatan, serta 1 pejuang pria bertubuh jangkung dan 1 pejuang wanita, dengan ekspresi ketakutan, sembari berkata, "Pejuang gila, kami tidak ingin melawanmu, jadi jangan bersikap kasar pada kami." "Iya benar, dengan kekuatanmu, sudah pasti akan sangat mudah bagimu untuk mencapai peringkat 1001 teratas tanpa harus menindas tim lemah kami," lanjut si pejuang wanita. Di sela itu, si pejuang bertubuh jangkung berkata, "Pejuang gila, lagi pula kami adalah kelompok jenius yang mewakili keluarga Kekaisaran Ganwu, jadi kau jangan mencoba untuk," ucap si pria jangkung, yang tiba-tiba terpotong, saat melihat Luo Feng yang melesat cepat ke arahnya. Melihat hal itu, seketika ketiga pejuang itu berbalik dan melarikan diri. "Sial, walaupun kita bertiga berasal dari Kekaisaran Ganwu, namun dia benar-benar tidak memperdulikan identitas kita," ujar si pejuang dengan postur tinggi dan kekar, yang tiba-tiba ambruk ke tanah, saat senjata roh milik Luo Feng berhasil menembus kepalanya. Sesaat setelahnya, formasi ikan pedang itu seketika melesat dan menembus tubuh si pejuang wanita. Sementara si pria jangkung, ia pun berhasil lolos, karena melarikan diri ke arah yang berbeda. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun kembali memeriksa poin dan peringkatnya, yang dimana saat itu, setelah berhasil mengeliminasi 2 pejuang perwakilan dari Kekaisaran Ganwu, poin Luo Feng kembali meningkat drastis, ke angka 863.829 poin, dengan peringkat yang telah berada di peringkat 1012. Di sisi lain di dalam sebuah kapal alam semesta yang indah, tampak para putri dan pangeran dari kekaisaran berbeda yang tertawa riang, seolah mengejek Brolin, karena sampai saat ini, belum ada satupun pejuang perwakilan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang peringkatnya mendekati 1000 teratas. Di sela diskusi penuh tawa itu, tiba-tiba seorang pangeran dari Kekaisaran Ganwu berkata dengan ekspresi terkejut, "Brolin, lihatlah, ada salah satu pejuang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang berhasil menduduki peringkat 1001, ucap sang pangeran, saat melihat layar pemberitahuan.
Mendengar ucapan itu, mata Brolin seketika berbinar, lalu dengan cepat membuka pemberitahuan itu. Tampak saat itu, setelah pemberitahuan dibuka, terlihat isi pemberitahuan yang berbunyi. Wilayah pertama peringkat 997, nama Luo Feng, perwakilan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bunyi pemberitahuan, yang membuat Brolin seketika tertawa sembari berkata, "Kalian lihatlah, Luo Feng adalah jenius yang dilatih secara khusus oleh Kekaisaran kami," ucap Brolin, yang tiba-tiba tersedak, dengan ekspresi yang mencurigakan. "Luo Feng? Jangan bilang kalau Luo Feng ini adalah orang yang sama di dalam dunia petir." "Tidak, ini tidak mungkin, lagi pula ada banyak nama Luo Feng di alam semesta yang luas ini," gumam Brolin. Saat itu, bukan kelompok Brolin saja yang tercengang, bahkan para petinggi dan penguasa di berbagai kekaisaran pun, mulai mendiskusikan dan menggali informasi untuk mencari tahu identitas Luo Feng. "Luo Feng? Siapa bocah ini? Cepat cari tahu dan kumpulkan informasi tentangnya," ucap salah satu petinggi, yang penasaran dengan sosok Luo Feng. "Oh ya gengs, sebelum lanjut pembahasannya, Bang Panjul mau jelasin dikit. Yang dimana untuk menyaksikan pertempuran dan melihat langsung pertempuran dari para pejuang jenius dalam kompetisi, seseorang harus berada pada wilayah pertempuran, seperti halnya keluarga Luo Feng yang berada di wilayah pertama untuk dapat menyaksikan simulasi pertempuran, karena jika berada di wilayah lain seperti halnya Brolin, maka pemberitahuan hanya akan menampilkan nama, wilayah kompetisi, poin peringkat dan asal perwakilan, tanpa menunjukkan wajah asli dari seorang pejuang yang berkompetisi di wilayah lain. Dan oleh sebab inilah, setelah mengetahui pejuang perwakilan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang bernama Luo Feng telah menduduki peringkat 997, seketika, timbul berbagai pertanyaan dalam benak Brolin, karena tak dapat melihat wajah dari pejuang tersebut. Di sisi lain di luar penghalang wilayah ke-82, tampak sosok wanita dari klan Dream Shell, yang saat itu sedang memijat pemuda gemuk di dalam sebuah kamar pribadi, yang berada di dalam kapal alam semesta. Di sela proses mijat-memijat, tiba-tiba si wanita dari klan Dream Shell itu pun berkata, "Tuan muda lihatlah, ada seorang peserta dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang telah berhasil menempati posisi di bawah 1000 teratas," ucap si wanita Dream Shell. Mendengar ucapan itu, si pemuda gemuk yang saat itu berbaring dengan handuk yang menutupi wajahnya pun segera bangun dan melihat ke arah layar dengan mata yang terbelalak kaget. Dan ternyata, si pemuda gemuk itu adalah Gao Shen. "Luo Feng? Nama ini sangat mirip dengan salah satu teman yang kutemui di planet Bintang Naga," ucap Gao Shen, yang dengan cepat menghubungi Luo Feng. Namun setelah beberapa kali mencoba, panggilan itu sama sekali tak dijawab oleh Luo Feng, dan jelas, hal ini membuat Gao Shen sedikit curiga. Di sela kecurigaan itu, tiba-tiba si wanita dari klan Dream Shell berkata, "Tuan, mungkin peserta itu adalah Tuan muda Luo Feng." Mendengar ucapan itu Gao Shen pun berkata, "Sudahlah apa yang kau tahu, untuk dapat menduduki peringkat di bawah 1000, sudah pasti pejuang itu adalah seorang jenius elit, dan tidak mungkin itu adalah Luo Feng yang kita kenal," ucap Gao Shen. Di sisi lain, tampak Noulan San yang mengerutkan alisnya, saat melihat nama Luo Feng yang terpampang jelas di dalam layar. "Luo Feng? Aku berharap ini bukanlah Luo Feng yang kukenal," gumam Noulan San, sembari menatap dengan serius ke arah layar. Waduh, jadi makin gak sabar untuk melihat ekspresi Brolin dan Noulan San dalam serial aslinya, yang pemikirannya sama dengan Bang Panjul. Langsung di komen aja, dan jangan lupa, goyangkan juga jempol kalian, karena ini adalah akhir dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 201. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 这在地球可是近乎无敌的存在了。出！